Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial atau IPS bab 1 untuk kelas 8. Ini kurikulum K13 ya, revisi 2017. Ini revisi terakhir ya. Bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Tahu kan singkatan ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Dulu Pak Ali juga kesusahan waktu SMP membaca singkatannya itu. Kalau kalian enggak, kalian hebat. Pak Ali juga siapkan playlistnya ya. Ini nanti akan menjadi playlist IPS kelas 8 kurikulum 2013. Oke. Nah, kita langsung saja bahas bab pertama, interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Ya, peta konsepnya dalam bab ini materi yang akan dipelajari sesuai dengan peta konsep di bawah ini. Ya, jadi peta konsep dimulai dari sini ya, panahnya dimulai dari sini. Dari sini negara-negara anggota ASEAN. Ya. Ada apa saja negara-negara anggota ASEAN nanti akan kita pelajari, dan yang akan masuk siapa. Nah, kayaknya Timur Timur pernah saya baca kemarin mau masuk ASEAN. Kita browsing sama-sama nanti ya. Kondisi fisik dan non fisik, sosial, ekonomi, politik ASEAN, budaya negara-negara ASEAN ya. Terus kemudian ya, kondisi fisik, non fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya akan kita pelajari negara-negara ASEAN, interaksi antar negara-negara ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu kita itu kayak masih satu rumpun gitu ya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Ya. Faktor yang memengaruhi interaksi ada faktor alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, faktor kegiatan ekonomi, faktor konversi lahan, jadi terus kemudian perubahan dan interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN. Nah, ini menarik ya. Prawacana. Dalam bab ini kalian akan mempelajari perubahan keuangan dalam interaksi antar ruang Indonesia dan negara-negara ASEAN yang disebabkan oleh kondisi alam dan kegiatan manusia. Faktor kondisi alam meliputi letak geografis, letak koordinat, yakni letak suatu wilayah negara menurut garis lintang dan bujur negara-negara ASEAN. Jadi bola dunia ini ya, untuk mempelajari lebih enak kita ada garis lintang ya, seperti ini. Jadi kayak koordinat gitu nanti ya, terus ada garis bujur ya, seperti ini. Nah, negara-negara nanti di letak koordinat garis lintang garis bujurnya kan kita kenali ya. Karena bumi ini berbentuk bulat, maka nanti kayak waktu. Nah, dalam satu garis ini memiliki tanda waktu yang sama. Tapi bukan hanya itu saja ya. Ada unsur politik, ada bukan hanya masalah geografis, nanti mungkin akan kita pelajari juga. Mungkin ya, Pak Ali belum baca bukunya, kita baca sama-sama. Sedangkan faktor kegiatan manusia meliputi teknologi, ya, ekonomi, ya, pemanfaatan lahan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, terutama ekonomi, sosial, dan budaya. Karena secara ekonomi, nah kita di posisi yang sama ini di dunia, sama-sama di Asia Tenggara. Ya, ada sosial kita mirip-mirip satu rumpun, ya, kehidupan sosialnya sama. Ya, bukan sama sih, sangat mirip. Ya, budaya kita juga gitu. Ya, maka ada overlapping budaya. Jadi ada overlapping budaya, misalnya kayak pencak silat gitu, saling mengklaim Indonesia, Malaysia, karena ya mungkin di Indonesia juga ada perguruan pencak silat, di Malaysia mungkin juga ada perguruan pencak silat yang paling tidak merasa ada perguruan pencak silat dan merasa memiliki sejak dulu. Jadi akhirnya sering terjadi pergesekan. Nah, itu nanti pentingnya sejarah menjadi penengah konflik-konflik itu ya. Kondisi alam di beberapa kondisi alam berbeda di setiap negara ya.
Jadi walaupun sama-sama di daerah tropis, nah ada sedikit perbedaan-perbedaan tentu saja, sehingga berpengaruh terhadap perubahan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Jangankan antara Indonesia dengan negara lain, di Indonesia sendiri itu perbedaan-perbedaan itu muncul ya. Jadi jenis tanah di Jawa dari Kalimantan, ketinggiannya dari permukaan laut itu juga di Jawa aja bervariasi ya. Iklim tropis menjadikan mayoritas negara Asia sebagai negara agraris ya. Jadi kalau kita lihat di Google Earth ya, mana Asia, kita geser-geser, kita cari Asia Tenggara. Loh, ini Brasil. Wah, ini orientasinya kebalik, ini bagaimana? Gimana cara baliknya ini? Ya. Atau di gini kan bisa di gini. Nah, di sini orientasinya. Kita kan biasanya seperti ini ya, sana utara, sini selatan, yang bawah itu selatan. Kalau dibalik, ngelihatnya jadi nggak enak. Awannya nutupi. Nah ini Asia Tenggara itu ini, termasuk Papua Nugini, ini tidak termasuk ASEAN. Yang ASEAN ini Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand. Kita zoom sedikit, nanti ada Laos, di sini Vietnam. Ya ini yang anggota Asia, yang anggota ASEAN. Ya, nah di sini. Nah di sini adalah Asia Tenggara, daerah sini Asia Tenggara. Ya, kalau sini sudah Asia Timur, Jepang, Korea, ya mana lagi ini Asia Timur ini, Rusia, Asia Utara. Saya dulu bingung Asia itu kayak orang bule, tapi ternyata masih Asia. Rusia itu loh, orangnya kan seperti bule, tapi ternyata masuk Asia. Kadang-kadang gitu kita tidak tidak menyadari kalau nggak benar-benar lihat peta dunia, Piala Dunia. Oke ya, kita masuk ke sini lagi. Yang tercermin dari mata pencarian komoditas penduduknya. Jadi di Asia Tenggara itu kebanyakan petani, cocok untuk pertanian, tempatnya subur ya. Adapun kondisi manusia berbeda menjadikan suatu negara berbeda pula dalam penguasaan serta penggunaan teknologi dan komunikasi. Ya, kondisinya berbeda. Nah, itu ya sumber daya ya, kondisi sumber dayanya, ada yang sudah maju ya, ada yang masih terbelakang. Kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, konsumsi menimbulkan perubahan ruang ya dan interaksi antar negara karena ada perpindahan barang baik ekspor maupun impor. Dan nah ini kita ya di Asia Tenggara ini dianugerahi geografis yang luar biasa secara perdagangan ya. Jadi terutama Indonesia sebenarnya ya. Jadi produsen ini ya, produsen barang-barang dunia itu banyak berpusat di Cina, Tiongkok, Jepang ya, otomotif ya, terus produk-produk elektronik HP itu dari Tiongkok, dan itu selalu lewat sini, yang lewati Indonesia. Indonesia dapat berkah sebenarnya, kalau nggak bisa memanfaatkan, waduh eman sekali ya di sini. Nah sayangnya di jalur ini, nah kita kalah pandai memanfaatkan jalur perdagangan dengan Singapura ya, sehingga yang dapat beruntung banyak itu Singapura. Seharusnya kita bisa mengambil bagian kue itu. Ini perdagangan dunia banyak sekali lewat sini ya. Misalnya orang Sri Lanka atau orang India bikin barang-barang Tiongkok itu lewat sini, lewat sini atau orang di sini Arab Saudi ya, ini pingin barang-barang dari Tiongkok lewat sini, pingin barang-barang dari Jepang lewat sini, orang Australia mau barang-barang HP Cina lewat sini. Jadi kita itu dapat berkah sebenarnya ya, harusnya sangat-sangat makmur Indonesia ini ya. Oke, kita akan sini. Tuntutan kebutuhan negara berbeda ya, tuntutan kebutuhan negara berbeda satu dengan lainnya memengaruhi
perubahan ruang dan interaksi antar negara ASEAN. Hal ini melahirkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya. Kerjasama dilakukan negara-negara ASEAN berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat ASEAN. Seluruh masyarakat ASEAN harus siap menghadapi perubahan yang tidak pernah berhenti serta interaksi yang sifatnya dinamis. Nah, Pak Ali tadi bercerita seperti itu apa? Agar kalian itu tergugah nasionalismenya, ya, agar lebih bersemangat dalam belajar, agar kita bisa. Dulu Indonesia itu dianggap sebagai macan Asia, paling ditakuti Indonesia ini, ya. Nah, Malaysia belajar pertanian dari Indonesia, banyak mahasiswa datang ke Indonesia. Nah, dulu keren, ya, kita kembalikan kejayaan. Nah, make Indonesia great again, nah, gitu loh. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu apa? Mampu menjelaskan kondisi geografis karakteristik negara-negara anggota ASEAN, menjelaskan makna bekerja sama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama negara ASEAN. Jadi kita nggak usah bertengkar, ya. Misalnya sama negara tetangga Malaysia, kita seharusnya bekerja sama, ya, sama-sama satu rumpun loh, ya, sama-sama orang Melayu. Nah, cukup dalam tanda kutip itu berkompetisi di olahraga saja, sepak bola gitu harus fair, ya. Setelah itu ya kita sebenarnya ya saudara, ya. Negeri jiran itu artinya tetangga, kita itu negeri jiran bagi Malaysia negeri jiran bagi kita. Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, ya. Jadi kita akan menganalisis, ya, perubahan ruang ini apa hubungannya dengan keberlangsungan, ya, ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan. Ya, kita harus ini, ya, harus bisa memanfaatkan, ya, keruangan yang ada di ASEAN ini, ya, untuk kemajuan bersama, ya. Tidak malah memperuncing konflik. Nah, gitu loh. Berkolaborasi itu lebih baik daripada berkompetisi. Masih ya kita berkompetisi, tapi ujung-ujungnya kita sama-sama tumbuh, gitu loh, ya. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ali suka baca ini, dulu bacanya susah gitu waktu SMP. Merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN berdiri 8 Agustus 1967, ya, di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsa 5 negara, yaitu Indonesia, ya, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, ya, letak Indonesia, dan letak geografis dan letak koordinat negara-negara ASEAN tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1. Nah, di sini, ya, anggota langsung. Ya, kita Pak Ali kapan hari itu baca informasi Timur Leste itu mau masuk ASEAN. Kita cek, ya, apakah Timur Leste masuk ASEAN, ya? Apakah Timur Leste? Nah, ini ternyata baru gitu aja. Mengapa Timur Leste tidak? Loh, berarti belum. Loh, tapi ada pertemuan yang mendorong agar Timur Leste itu masuk ASEAN, ya. Oke. Jadi belum berarti, ya. Kalau ada pasti diberitakan di sini. Karena kemarin itu ada wacana, jadi Indonesia itu mendorong agar Timor Leste masuk ASEAN. Ternyata belum. Ya, kita harus update, ya. Jadi buku seperti ini mungkin besok sudah ada yang perlu diperbaiki karena ternyata sudah masuk. Ternyata belum ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Gambar 1.1 menunjukkan negara-negara ASEAN berdasarkan letak geografis dan letak berdasarkan koordinat. Letak geografis negara-negara ASEAN, letak geografis menunjukkan letak suatu daerah, ya, dilihat dari kenyataannya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sekarang amatilah gambar 1.1, jawablah pertanyaan berikut ini. Negara apa yang terletak paling utara?
Nah, dari sini kelihatan paling utara adalah Myanmar, ya, paling utara. Jadi kalau melihat peta dunia, ya, sana itu utara, ya, selatan, sana timur, di sana itu barat, di sini, nah ini timur laut, ya. Kalau di sini tenggara. Kalau ini barat daya, ini barat laut, di sini barat daya. Nah, di sini tenggara namanya, bukan timur daya ya. Jadi tenggara. Oke, dan kita di negara ASEAN itu di bagian tenggara. Kalau kita lihat di map sini, Google Map, kita zoom out, nah di bagian tenggaranya tuh. Mungkin ASEAN sini, nah di tenggaranya sini. Oke, kita kembali sini lagi. Gambar 1.1 menunjukkan negara-negara ASEAN yang terletak ini tadi saja. Negara apa yang paling utara? Dari sini kelihatan ya, negara Myanmar. Negara yang terletak paling selatan Indonesia, ya. Misalnya Timor Leste masuk pun Indonesia tetap paling selatan, ya. Indonesia. Negara yang paling barat tetap Myanmar, ya. Myanmar lebih barat, Myanmar. Negara yang paling timur Indonesia lagi. Indonesia itu luas dibanding negara-negara lainnya, ya. Indonesia. Ya, oh ya, ngomong-ngomong, ini sudah terjadi ketegangan antara Cina dan Taiwan, ya. Jadi kayak mau perang gitu. Ya, semoga bisa damai lah, ya. Negara-negara ASEAN, ya, sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratan adalah 4.817 kurang lebih, ya, 1.000 km persegi. Karena luas daratan itu setiap tahun ada koreksi, ya. Ada daratan yang tenggelam, ada yang semakin naik, ya. Ada kayak orogenesis, apirogenesis, ada kenaikan permukaan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan, ya, merubah. Jadi daratan itu juga dinamis. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara ASEAN. Iya, ya. Jadi ini laut yang luas ini. Nah, di sini anugerah bagi kita. Seharusnya murah sekali ikan di Indonesia ini. Laut tok, ya, di sini. Jadi kalau ikan sampai mahal itu, wah, nggak masuk akal di Indonesia, ya. Di antara negara-negara ASEAN lainnya hanya Laos yang tidak memiliki laut. Nah, kita lihat Laos ini, kasihan Laos ini nggak memiliki laut, ya. Laut terdekat mungkin harus ke Vietnam, ya. Jadi Laos itu yang kuning ini, ya, ke kiri kanan semua daratan. Semuanya punya laut kecuali Laos. Ya, kita menyebutnya landlocked, ya. Nggak punya laut itu landlocked. Istilah, ya, landlocked, terkunci di daratan. Silakan kalian identifikasikan gambar 1.1 negara mana aja yang berbatasan dengan Laos. Yang berbatasan Laos, ya, kita lihat sebelah utara itu berbatasan dengan China, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Kamboja dan Thailand, ya, sebelah barat dengan Thailand dan Myanmar, ya, bersebelahan dengan Kamboja juga, ya, sedikit, ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan letak geografis, ya, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ini disebut posisi silang, ya. Ini yang menyebabkan Asia sangat-sangat strategis. Sejak dulu menjadi idola. Banyak komoditas-komoditas, tambang, banyak rempah-rempah, luar biasa, ya. Dan yang penting ini jalur perdagangan, ya. Apa-apa dari Cina mau dibawa ke India, lewat Indonesia dulu. Nah, atau mungkin lewat darat, ya. Nah, atau dari Cina kalau mau ke Australia jelas bisa lewat sini atau lewat sini. Kita itu dilewati jalur perdagangan luar biasa. New Zealand mau beli barang HP Cina, lewat Indonesia, ya. Beli mobil Jepang
lewati Indonesia. Indonesia ini sangat strategis ya. Dalam konteks ini Asia Tenggara ya, bukan hanya Indonesia. Di sini ada Filipina, ada Malaysia, ya. Oke. Jadi negara-negara Asia Tenggara ini dapat berkah dari posisi di dunia ya. Posisi samudra dan benua Indonesia, timur laut dari Indonesia. Nah, timur laut ya, di sini timur laut, di sini utara, di sini timur laut. Di sini ada samudra apa di sini? Samudra Pasifik. Ya, Pacific Ocean. Mana tulisannya? Ah, ini. Samudra Pasifik. Ya. Di sini luas sekali Pasifik. Loh, di sini Hawaii baru ada pulau. Ya, terkatung-katung di sini ya, kasihan ya. Ya, Samudra Pasifik. Timur laut Samudra Pasifik. Samudra Hindia ada selatan. Ya, di selatan kita ada Samudra Hindia. Di selatan kita ini Samudra Hindia. Kelihatan tulisannya ya, Samudra Hindia. Ya, oke, ada Laut Arafura. Nah, tapi samudranya India ya, luas sekali ini. Samudra Hindia. Tenggara dari Indonesia benua apa? Benua Asia. Ya, Asia. Ya, di Tenggara dari Indonesia. Oh, tenggara Indonesia benua Australia, maaf. Tenggaranya Indonesia, Australia. Ya, di sini tenggaranya Indonesia. Nah, ini Indonesia, di sini bagian tenggaranya ada benua Australia. Ya kan? Dari Indonesia Samudra Hindia. Loh, selatan. Ini diulang lagi pertanyaannya ya. Selatan. Samudra Hindia, lu diulang lagi ya, man. Oke ya. Mungkin yang dimaksud timur ya, mungkin ya, ada Samudra Hindia juga ya, selatan dan timur Indonesia Samudra Hindia. Ya. Kita lanjut sini lagi. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Kompak, yaitu memiliki hampir bentuk seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja, ya, Kamboja, bentuknya kompak seperti lingkaran, ya. Contoh Kamboja, mana Kamboja ini? Burma, Vietnam, Laos, ini bentuknya seperti lingkaran, ya. Indonesia ya kayak lingkaran, dipaksa ya. Oke. Fragmented yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, ya, negara kepulauan, archipelago, ya. Kemudian elongated yaitu memanjang, contohnya Vietnam. Oh, macam-macamnya ya, ada yang kompak seperti Kamboja, ada yang fragmented kepulauan terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Terus maksudnya gitu ternyata ya. Di sini ada Filipina, itu kepulauan juga. Ada protruded yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand, Myanmar, ya, apa kayak amuba gitu ya, Myanmar, Thailand, ya, ini ya, mana Thailand di daerah sini. Dulu namanya Muang Thai orang kita nyebutnya ya, sekarang Thailand. Loh, bentuknya memanjang-manjang kayak ini, bersulur-sulur. Vietnam. Oke, jadi secara teori bentuknya ada berapa ini? Ada compact ya, Kamboja, ada fragmented kayak Indonesia, Filipina, ada elongated memanjang Vietnam, panjang kayak Chile juga gitu, panjang gitu ya. Terus protruded kompleks beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand, Myanmar. Letak koordinat ASEAN, letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada latitude atau garis lintang dan longitude garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis, ya, koordinat. Koordinat itu ada absis, ada ordinat, ya. Amati gambar 1.1 tentang koordinat paling utara dan paling selatan dari titik barat dan paling timur dari negara ASEAN. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel. Ada lintang, ada bujur. Nah ini sini nanti paling utara, paling selatan. Di bawah itu saya lihat lagi, berdasarkan irisan tabel di atas tuliskan bentuk koordinat negara-negara ASEAN berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, ini ada tabel yang harus kita isi. Nah nanti ngisi atas ini setelah ngisi bawah.
Ini secara komplit ya. Indonesia letak bujur, letak lintang. Ya. Jadi batas ininya, rentang dari bujurnya, bujur itu yang seperti ini ya, rentang dari bujur ya, dan rentang dari lintangnya ya, dari paling utara sampai paling selatan, ini dari paling barat sampai paling timur. Oke ya. Dan paling ujung paling ujung barat dan paling ujung utara, nah itu ujung utaranya ya. Nah, di sini ya, jadi ini misalnya koordinat gitu, ini adalah absisnya, ini adalah ordinatnya. Oke, kalau di matematika seperti itu. Yang lain, nah untuk memudahkan, Pak Ali tadi sudah browsing juga. Nah, kita manfaatkan informasi-informasi dari internet. Ya, ada Indonesia, lintang bujurnya Malaysia sekarang ya. Letak astronomis Malaysia 1 lintang utara hingga 7 lintang selatan. Ya, 1 lintang Malaysia. 1 lintang utara ya, 1 derajat lintang utara sampai berapa tadi? Sampai 7 lintang selatan. 7 derajat lintang selatan. Nah, bujurnya di sini 100 derajat bujur timur sampai 120 bujur timur. Nggak ada bujur selatannya ya. 100 sampai 120 bujur timur. 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Ya, kita lihat negara lain, Singapura. Ya, Singapura. Ya, kita lihat Singapura 1,11 lintang utara ya. Nah, ini kecil sekali memang Singapura ya. 1 derajat 11 menit ya, 1 derajat 11 menit lintang utara. Lintang utara, ini bacanya derajat, ini menit ya. 1 derajat 11 menit lintang utara, 1 derajat 27 menit lintang utara. 1 derajat ya, berapa tadi? 27 menit lintang utara. Garis bujurnya 103,39 ya, berapa tadi? 103,39 103 derajat 109 menit ya, sampai bujur timur ya, BT sampai berapa ini tadi? 104 ya, 104,5 menit, 104 bukan koma sebenarnya, derajat. Nah, gini nulisnya itu 104 derajat 5 menit bujur timur, 5 menit bujur timur. Kemudian kita isi yang lain. Di sini ada Thailand ya. Nah, selebihnya kalian isi sendiri ya, biar waktunya lebih cara ngisinya seperti itu ya. Jadi Thailand itu ada 6 derajat lintang utara hingga 20 derajat lintang utara ya, serta 97 bujur timur hingga 106 bujur timur ya. Terus kemudian Brunei Darussalam terletak 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara ya, kemudian 104 bujur timur sampai 115 bujur timur. Oke, cara nulisnya gitu. Kamboja 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 bujur timur. Kemudian ada Filipina 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara ya, jadi semuanya di belahan bumi utara, dan 17 bujur timur sampai 126 bujur timur ya. Ini saya besarkan gini lebih enak. Kemudian Laos ya, Laos ini 14 lintang utara, ini di close. Nah,
14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, 100 bujur timur sampai 107 bujur timur. Dan Vietnam ya 23 lintang utara sampai 9 derajat lintang utara, 105 bujur timur sampai 109 bujur timur. Myanmar ada 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara, 92 bujur timur sampai 101 bujur timur. Nah, ini. Sekarang kita jawab yang sebelumnya. Yang sebelumnya lintang ya, kalau ASEAN negara paling utara. Kalau negara paling utara yang kita cek negara apa? Ya. Nah, kalau negara paling utara yang kita cek adalah negara Myanmar. Ya, kita cek paling utara Myanmar pasti. Nah, kita cari Myanmar. Nah, paling utara kita cek Myanmar. Myanmar, nah ini lintangnya adalah 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara. Paling timur sebenarnya tadi 20 derajat lintang utara. Paling utara 20 derajat lintang utara, 28 derajat lintang utara. Negara paling selatan Indonesia tentu saja ya, 11 derajat lintang selatan, 11 derajat lintang selatan Indonesia ini. Paling barat Indonesia juga, bukan Myanmar juga, Myanmar paling barat tadi ya. Jadi dia paling barat, betul. Paling baratnya adalah 92 bujur timur. Ya. Kalau kita kan 95, ini 92 bujur timur. 92 derajat bujur timur. Yang paling timur adalah kita. Ya. Yang paling timur kita berapa? 100 berapa lupa. 141 bujur timur. 141 bujur timur. Nah, ini posisi-posisinya. Ya, berdasarkan hasil tabel di atas tulis letak koordinat negara-negara ASEAN. Jadi paling utara adalah paling selatan, berarti ini 11 derajat lintang utara, 28 lintang utara, 28 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalau bujur timurnya paling barat ini adalah 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, oke. Nah, kita sampai sini dulu. Ya. Pak Ali bantu bikin tabelnya. Ini tadi tulis lagi ya. Ditulis sendiri seperti yang Pak Ali lakukan contoh 2 ini. Terus yang Pak Ali bacakan. Pak Ali ngambil dari situs apa tadi? Ini letak astronomis ASEAN dan negara-negara ASEAN ya, dari Bubu Ide. Silakan ya, ini cukup informatif di situ, menjawab kebutuhan kita paling tidak. Untuk video ini cukup dulu, kita sampai halaman 6. Untuk yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.